Bruder, para suster, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dan rekan-rekan muda, salah satu motif yang lazim kita alami di dalam kehidupan kita setiap hari adalah mencari kebahagiaan dan menghindari penderitaan. Saya yakin bahwa kita semua yang ada di sini pasti menginginkan, mengharapkan, dan merindukan yang namanya kebahagiaan. Siapa sih yang tidak ingin bahagia? Kenapa kita selalu, manusia terutama, selalu mencari kebahagiaan? Karena kebahagiaan itu menjadi fase tertinggi, menjadi orientasi, dan juga menjadi tujuan dalam hidup kita di dunia ini. Nah, barangkali dalam kehidupan kita setiap hari kita akan bertanya, di mana letak kebahagiaan itu? Di mana adanya kebahagiaan itu di dalam hidup kita? Apakah kebahagiaan itu ada ketika kita mempunyai banyak uang, ketika kita mempunyai mobil yang mewah atau motor yang baru, atau ketika kita memiliki jabatan yang tinggi, dan lain sebagainya? Nah, memang hal-hal seperti ini menjadi kebahagiaan tersendiri yang perlu kita rayakan di dalam hidup kita. Namun kalau kita merenungkan secara lebih dalam, hal-hal semacam ini atau kebahagiaan semacam ini nampaknya atau rupanya hanya sebatas waktu. Bahwa kebahagiaan bukan hanya tentang waktu yang sementara, namun kebahagiaan itu selalu menjamin yang namanya sifat abadi. Jadi kita mencari kebahagiaan yang bukan sifatnya semu, tetapi mencari kebahagiaan yang abadi. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita kerap kali jatuh bawah dengan adanya memiliki jabatan yang tinggi, memiliki banyak uang, memiliki atau mendapatkan karir yang cemerlang. Kita merasa bahwa ini sebuah kebahagiaan yang saya peroleh di dalam hidup kita. Namun kita perlu bertanya lebih lanjut, apakah kebahagiaan semacam ini akan bertahan sampai selama-lamanya atau hanya sebentar saja? Nah, bacaan-bacaan suci pada hari Minggu yang keempat ini mengajak kita secara khusus untuk merenungkan di mana titik kebahagiaan yang abadi itu. Nah, dalam bacaan pertama, Allah mengajak kita untuk melihat titik kebahagiaan itu. Nah, bacaan pertama, saya mengutip satu kalimat, bahwa di antaramu akan biarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, yang akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Saya menggarisbawahi bahwa akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati. Orang yang bahagia adalah orang yang benar-benar hidup, orang yang memancarkan kehidupan itu sendiri. Nah, apakah yang tidak bahagia tidak hidup? Pertanyaan bagi kita untuk kita merenungkannya, bahwa di tengah kesibukan, di tengah kebisingan saat ini, ada di antara kita yang merasakan bahwa kebahagiaan
kita juga kadang-kadang tidak hidup atau seringkali membuat kita mati. Misalkan saja kita merasa bahagia kalau kita memiliki jabatan yang tinggi, tetapi kita seringkali disibukkan dengan berbagai macam waktu, bahkan kita mengorbankan waktu pribadi kita demi menjaga profesionalitas kita, demi menjaga pekerjaan kita, supaya tidak kehilangan kepercayaan. Atau contoh lain, ketika kita memiliki mobil yang mewah, memiliki motor yang mewah, tetapi kita akan disibukkan dengan BBM lah, atau pajaknya yang mahal. Kebahagiaan seperti ini seringkali membuat kita memang hidup, tetapi lalu kita menyibukkan diri kita dengan hidup yang tidak sebenarnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan pertama mengajak kita, mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati bukan karena ketika kita memiliki segalanya, kita memiliki harta, kita memiliki segala kemewahan yang kita punya. Tetapi kebahagiaan sejati adalah ketika kita mencari dan menemukan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, di zaman kita sekarang, seringkali kita disibukkan dengan bekerja, disibukkan untuk mengurus keluarga dan lain hal sebagainya. Rasanya agak susah dan tidak mudah untuk menemukan Tuhan di dalam hidup kita. Kita sebisa mungkin berusaha untuk menemukan Tuhan di dalam hidup kita. Namun karena kesibukan-kesibukan yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan, seringkali kita mengabaikan Tuhan yang hadir di dalam hidup kita. Kita mencari kebahagiaan yang sifatnya semu, sifatnya hanya sementara saja. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, berbicara mengenai materi yang kita miliki, mengenai kekayaan yang kita miliki, satu hal yang perlu kita sadari bersama bahwa Allah tidak melarang kita untuk memiliki segalanya, memiliki ciptaan, memiliki apa yang sudah kita usahakan, apa yang sudah kita kerjakan. Namun yang menjadi persoalan, yang menjadi masalahnya adalah ketika harta, kekayaan, dan berbagai pelimpahan materi yang kita miliki itu menjadi tujuan di dalam hidup kita. Kita melupakan Allah sebagai tujuan hidup kita yang memberikan kita kebahagiaan kembali. Harta atau segala yang kita miliki itu sifatnya sementara, itu akan habis. Namun Allah yang setia mendampingi hidup kita dari awal kita lahir hingga nantinya kita akan meninggalkan dunia ini, Dia akan bersama kita. Kebersamaan bersama Allah inilah yang menjadi titik kebahagiaan sejati kita. Kalau memiliki harta itu baik sekali. Kita semua membutuhkan yang namanya uang, membutuhkan yang namanya kendaraan, membutuhkan yang namanya pekerjaan atau karir yang baik. Tetapi itu menjadi sarana bagi kita, menjadi alat bagi kita untuk sampai pada Allah, untuk menemukan Allah di dalam hidup kita. Sementara dalam bacaan Injil kita mendengarkan yang sudah familiar dengan kita, yakni sabda bahagia. Seringkali disebut sabda bahagia, bahwa
hubungannya itu selalu sebab akibat. Orang yang melakukan ini akan mendapatkan ini, orang yang berbuat seperti ini akan mendapatkan seperti ini. Itulah sabda bahagia. Nah, Tuhan Yesus di dalam pengajarannya tentang sabda bahagia ini menegaskan bahwa kebahagiaan sejati dapat dicapai oleh semua orang. Kita semua bebas untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Kita semua mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Tetapi ada konsekuensinya. Yang tadi saya maksud bahwa konsekuensinya dia harus melakukan ini baru mendapatkan sesuatu. Itulah konsekuensi untuk mencapai atau mendapatkan atau memperoleh kebahagiaan sejati. Nah, konsekuensi yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, kalau kita dengar dalam bacaan Injil bahwa yang memperoleh kebahagiaan sejati harus miskin di hadapan Allah. Itu satu poin yang saya ambil. Ada 8 sebenarnya, tapi saya ambil satu saja. Yang miskin di hadapan Allah. Nah, kata miskin, kalau kita menerjemahkan secara lurus, maknanya atau artinya seringkali merujuk pada ketidakpunyaan, ketidakmilikan sesuatu yang sebenarnya harus kita punya, tetapi kita tidak memilikinya. Tetapi yang dimaksud oleh Yesus tentang kata kemiskinan ini memiliki konotasi atau makna lain, ya, bahwa yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang memiliki ikatan, yang mengikatkan diri pada Allah, orang yang sepenuhnya mengharapkan hidup dari Allah. Nah, Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa konsekuensi untuk memperoleh kebahagiaan itu selalu bersatu atau mengikatkan diri pada Allah. Nah, bila kita melihat dalam kacamata duniawi, nampaknya konsekuensi ini mustahil atau tidak masuk akal. Ya. Bahwa masa kita harus miskin di hadapan Allah. Nah, Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa miskin bukan berarti memuji ketidakmelaratan, bahwa kita harus miskin dulu baru kita dipanggil Allah. Sementara yang kaya, yang punya itu tidak dipanggil Allah. Bukan seperti itu. Nah, yang miskin itu selalu memiliki harapan, mengikatkan diri pada Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, jika kita melihat, tadi kita melihat dari sudut pandang manusiawi atau sudut pandang duniawi, itu sangat mustahil. Tetapi bila kita melihat dari sudut pandang Allah sendiri, kita akan menemukan jawaban bahwa kebahagiaan sejati itu bukan soal materi, bukan soal apa yang kita miliki di dunia ini, tetapi kebahagiaan sejati adalah seberapa banyak waktu yang kita luangkan untuk mencari, untuk menemukan Tuhan di dalam hidup kita. Itulah kebahagiaan sejati. Kita berusaha mencari, syukur-syukur kita menemukan Tuhan. Karena tidak mudah di tengah hidup kita yang sibuk kita menemukan Tuhan. Tetapi Allah selalu menyambut kita, Allah selalu hadir di dalam hidup kita, terutama di dalam diri kita untuk menyambut kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dari permenungan dan juga bacaan-bacaan suci pada hari Minggu biasa yang keempat ini, pesan-pesan yang dapat kita ambil, yang dapat kita petik, ialah bahwa kita tidak hanya kaya secara materi, kaya secara harta, namun kita juga harus kaya secara rohani. Bagaimana kita kaya secara rohani?
mencari dan menemukan Tuhan di dalam hidup kita, di dalam diri kita. Kita juga diharapkan untuk tidak hanya bahagia dengan kekayaan-kekayaan yang bersifat semu, yang bersifat sementara, namun bahagia juga ketika kita mencari dan menemukan Tuhan di dalam hidup kita. Kita mohon rahmat Tuhan di dalam perjuangan dan usaha kita. Semoga kita mampu menemukan, kita mampu mencari Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Semoga doa dan perlindungan keluarga kudus menyertai kita. Amin.